Tuhan memiliki 1 juta alasan kenapa dia tetap mau mendengarkan suaranya kepada engkau. Di mana Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berkobar-kobar. Orang-orang akan datang dan mendengarkan engkau. Ketika mereka bisa merasakan adanya kehangatan api Allah. Adanya kehangatan api Tuhan. Yang ketika orang berjumpa dengan kita, mereka mulai mendapatkan api itu. Itulah yang akan membuat saudara menjadi impact yang besar dimanapun engkau berada. Halo Starkid, kali ini Profesor Bintang mau melakukan satu percobaan. Starkid, jangan lupa ibadah online Starkid ya. Starkid, let your light shine. Selamat hari Minggu jemaat dimanapun saudara berada. 1 minggu sudah berlalu dan hari ini kita kembali bertemu melalui ibadah online MDC Jakarta. Kami berharap saudara dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan agar kasus COVID semakin berkurang. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sudah siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Doa tidak selalu melepaskan kita dari masalah, namun doa selalu memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Oleh karena itu, jangan berhenti berdoa. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti bersama. Ada Morning Chapel yang diadakan setiap hari jam 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Dan di altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa di altar kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, silakan menghubungi Yopir di nomor yang tertera di layar saudara untuk informasi dan pendaftaran. Tuhan tidak menciptakan kita dengan kemampuan menjalani hidup sendirian, namun Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas agar terkoneksi dengan orang-orang percaya sehingga kita dapat berubah dan bertumbuh. Jika saudara belum mempunyai komunitas seperti itu, hubungi Justina di nomor yang tertera di layar saudara agar saudara dapat dihubungkan dengan komunitas kesan yang sesuai dengan saudara. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSJ atau Peduli Sesama Jemaat, sehingga sampai saat ini program ini masih terus berlangsung. Berikut laporan keuangan PSJ selama 1 minggu terakhir. Saudara, akhirnya hari yang kita nanti-nantikan akan segera tiba. Ibadah tatap muka perdana untuk satelit Wisma 76 akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 31 Oktober 2021, jam 9 pagi. So, apabila saudara berusia di antara 12 sampai 70 tahun, sudah divaksin 2 kali, dalam keadaan sehat, dan bersedia mengikuti protokol kesehatan, saudara dapat mengikuti ibadah tatap muka di satelit Wisma 76, Bekasi Barat, atau Bekasi Timur dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui apps MDC Jakarta. Apabila saudara belum menginstal apps MDC Jakarta, saudara bisa scan QR berikut atau cari apps MDC Jakarta di Play Store atau App Store untuk dapat menginstalnya. Di dalamnya, saudara akan mendapatkan petunjuk bagaimana mendaftar ibadah tatap muka atau ibadah onsite. Berikut adalah new normal alur memasuki ruang ibadah saat kita beribadah secara onsite. Yang pertama, cek suhu tubuh. Selanjutnya, kita akan cek vaksin. Di sini, saudara diharapkan menunjukkan QR Peduli Lindungi Saudara. Yang ketiga, cek pendaftaran. Kita akan menunjukkan QR Pass dari apps MDC Jakarta tempat kita mendaftar ibadah onsite. Lalu, selalu ingat untuk menerapkan prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak so kita tidak akan ada bersalaman atau berpelukan walaupun sudah pasti kita saling rindu satu sama lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.
Kita melakukan hal ini sebagai bentuk kepedulian kita akan keamanan dan kenyamanan jemaat sewaktu melakukan ibadah tatap muka. Bagi saudara yang karena satu dan lain hal tidak bisa menghadiri ibadah onsite, jangan khawatir karena ibadah onsite di Wisma 76 disiarkan secara live streaming melalui platform YouTube dan apps MDC Jakarta pada jam 9 pagi dan tetap akan bisa diakses setelahnya. So, mari kita sambut new normal dalam beribadah ini dan alami perjumpaan dengan Tuhan yang akan membuat hati kita senantiasa berkobar-kobar bagi Tuhan dan kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian penyembahan dan firman. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Edoniki Julu dengan tema Divine Vision. Jangan lupa untuk membuat catatan agar dapat saudara pelajari dan mempraktekannya. Setelah itu kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Demikian informasi untuk hari ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara percaya bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, amin. Mari kita bersorak, menyatakan hanya nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Kita katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Bersorak, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya nama Yesus yang membebaskan kami, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan.
Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama yang memberi kemenangan. Nama yang begitu indah dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. You are the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name is wonderful. The name is Jesus. We worship you. We worship you, Lord. Oh, that could not hold you. The filter before you. You silence the boast of sin and
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. We worship you, Jesus. Your name is powerful. Your name is wonderful. Your name is Jesus. Ooh. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the? You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? 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 Amen. Hallelujah. Shalom saudara, apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan saudara pada saat ini. Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudara, dalam bulan ini tema kita adalah Burning Heart, di mana dalam beberapa waktu sebelumnya kita telah belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, bagaimana perjumpaan mereka dengan Tuhan, kemudian mengubah kehidupan mereka, mengubah hati mereka yang tadinya mulai dingin, yang tadinya mulai suam-suam, kembali terbakar dan berkobar-kobar. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu dimanapun engkau berada, mari kita hampiri tahta Tuhan, kita rendahkan hati kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, dimanapun umat-Mu berada, biar kuasa Roh Allah yang menjamah kami, biar saat ini Tuhan, api Roh Kudus
menjamah, memulihkan, membakar hati kami. Sehingga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kami boleh kembali bangkit, kami boleh kembali menemukan gairah dalam hidup kami. Dan yang lebih penting daripada itu, kami kembali mengerjakan dan melakukan kehendak Allah yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu di dalam pertemuan kesan kami membagikan dan kami saling menceritakan pengalaman kami ketika pertama kali kami berjumpa dengan Tuhan. Saya melihat Tuhan itu begitu ajaib karena Tuhan menemukan setiap kita dengan cara yang berbeda-beda. Ada salah seorang teman kami, dia menceritakan ketika dia diajak untuk mengikuti doa pagi, saudara. Dia merasa itu merupakan sesuatu yang sangat terpaksa. Dia datang dengan males-malesan, waktu dia mengikuti dia bilang, wah gak ada gairahnya sama sekali. Tapi justru di tempat seperti itulah Tuhan berkenan untuk menemuinya. Saudara, dari yang hatinya dingin, dari yang tadinya dia tidak punya semangat, kemudian hatinya kembali berkobar-kobar, saudara. Dari situ dia kemudian memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ada juga salah seorang dari anggota kesan kami, dia menceritakan bagaimana ketika dia diajak oleh saudaranya untuk mengikuti ibadah KKR. Karena waktu itu sudah nggak ada lagi orang untuk menjadi seorang asyir. Kemudian dia diajak. Dia datang dengan perasaan ya biasa aja, saudara ya. Datang karena diajak, datang karena nggak ada kegiatan lain saat itu, saudara. Nah, ketika dia datang dan ketika dia berdiri waktu ibadah mulai, sebelum segala sesuatu terjadi lawatan Tuhan, Tuhan terlebih dahulu menjamah hatinya. Sambil dia berdiri, saudara, dia kemudian menangis. Dia berkata dan dia memberikan kesaksian, Tuhan menjamah dia begitu hebat. Dari situ, saudara, sampai hari ini orang itu melayani Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar. Saudara, bayangkan, kejadian itu sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi perjumpaan dengan Tuhan kemudian mengubah hati orang-orang tersebut untuk lebih bergairah lagi. Bahkan api itu bertahan sampai saat ini. Ada salah seorang daripada sahabat kami juga di kelompok kesan itu, saudara, yang menceritakan bagaimana ketika dia dengan teman-temannya pergi ke satu tempat dan mereka nyanyi, saudara. Awalnya nyanyi biasa, tapi lama-lama mereka mulai nyanyi penyembahan, saudara. Saudara, waktu mereka mulai menyembah Tuhan, Allah melawat mereka dengan cara yang begitu ajaib. Saudara, mereka dilawat dengan holy laughter, saudara. Kejadian itu menjadi begitu berkesan di dalam hatinya. Dia kemudian setelah kejadian itu, dia nggak berhenti untuk menceritakan Injil kebenaran. Dia nggak berhenti untuk menceritakan bagaimana Allah menjamah dan mengubah hatinya, saudara. Saudara, satu yang saya tahu, Tuhan boleh menjamah setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi hasil akhirnya sama. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan, semua orang yang bersentuhan dengan Dia akan mengalami hati yang berkobar-kobar. Saudara, salah satu sifat daripada api itu adalah api itu mudah menyambar khususnya kepada bahan-bahan yang mudah terbakar. Saudara, kalau menyalakan api, saudara dekatkan dengan kertas. Maka dalam waktu yang sangat singkat, kertas itu akan terbakar. Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. So, saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, kalau saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara hati saudara sedang mulai suam-suam, sedang mulai dingin, saudara tidak memiliki gairah. Alkitab berkata, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari, datang, hampiri Dia, saudara. Saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara, kalau saudara memperhatikan, ada sebuah arang yang dingin. Saudara tahu arang ya? Arang yang dingin. Saudara, ketika arang itu diangkat dan dimasukkan ke dalam satu tempat yang penuh dengan bara yang sedang membara dan terbakar, saudara. Saya mau kasih tahu, tidak dibutuhkan waktu yang lama, arang yang kering itu kemudian bisa terbakar kembali, saudara. Nah, seperti itulah, saudara, yang dialami oleh Musa ketika dia berjumpa dengan Tuhan melalui penglihatan semak belukar yang menyala-nyala. Perjumpaan itu kemudian mengubah Musa dari yang berada di dalam kondisi yang nyaman, dia berada dalam kondisi yang zona nyamannya dia kemudian keluar untuk membawa orang Israel
keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, saudara. Hal yang sama dialami oleh seorang perempuan Samaria. Wanita ini adalah seorang wanita yang takut ketemu dengan orang. Kenapa? Dia terintimidasi, dia merasa hidupnya berdosa. Sehingga bagi dia, ketemu dengan orang itu hal yang sangat dijauhi. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang saudara nggak mau ketemu dengan orang. Saudara nggak mau orang mengetahui keberadaan diri saudara. Saudara belajar dari seorang wanita Samaria ini. Perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Yang tadinya seorang yang penakut, saudara, berubah menjadi seorang wanita yang pemberani. Alkitab mencatat, dia kemudian pergi ke kotanya dan mengabarkan kabar kesukaan yang dia terima. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Begitu juga dengan kisah dua orang murid Tuhan. Ya, waktu mereka di dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Alkitab menceritakan mereka dalam kondisi hati yang mulai padam. Kenapa, saudara? Karena harapan mereka untuk melihat Tuhan Yesus Kristus yang mereka sembah untuk menjadi raja atas Israel pupus, hilang, saudara. Kenapa? Karena mereka mendapati kenyataan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenyataan itu membuat mereka kehilangan apinya. Tetapi Alkitab berkata, ketika mereka berjalan, Yesus mendatangi mereka. Dan sepanjang perjalanan itu, Alkitab mencatat, berkatalah dua orang ini, tidakkah engkau merasa bahwa hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan merupakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab juga yang bernama Petrus, saudara. Nanti kita akan melihat bagaimana perjumpaan Tuhan dengan Petrus melalui sebuah penglihatan atau yang sesuai dengan tema kita hari ini, Divine Vision, mengubah besar-besaran arah pelayanan Petrus, saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, saudara. Ayat yang ke-11 berkata, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara, untung yang di situ bukan orang Ambon atau orang Manado, saudara. Kalau orang Ambon atau orang Manado disuruh nyapa, saudara, disuruh makan, gak usah pakai disuruh, langsung disamber semua. Saudara, berbeda dengan Petrus, saudara. Alkitab berkata, Petrus diminta untuk memakan makanan yang haram baginya. Dan dia berkata enggak. Nanti kita akan belajar bahwa ternyata Tuhan sedang membawa Petrus untuk melihat bahwa pelayanan Petrus bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Nah, perlu saya jelaskan bahwa pada saat itu antara orang Yahudi dengan orang di luar non Yahudi itu mereka merasa bahwa itu orang-orang yang jauh, orang-orang yang mereka nggak layak untuk mendengarkan kabar baik. Nah, melalui perjumpaan Tuhan dengan Petrus atau disebut dengan Divine Vision, Tuhan mengubah panggilan Petrus. Tapi saudara, sebelum kita belajar mengenai hal ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat seperti apa sih Petrus itu, saudara. Nah, saudara, Alkitab mencatat Petrus itu adalah seorang sederhana yang berprofesi sebagai nelayan.
Pada saat itu, gak banyak orang yang kenal siapa Petrus. Bahkan orang-orang hanya memandang Petrus sebagai seorang yang tidak berpendidikan, seorang nelayan biasa yang tidak layak untuk dipandang. Tapi saudara perhatikan, tidak demikian dengan cara Yesus memandang Petrus. Bagi Yesus, Petrus adalah seorang pemimpin masa depan yang melalui hidupnya dia akan menjungkir balikan isi dunia. Seperti itulah saudara, cara Tuhan memandang hidup Petrus, seperti itu juga Tuhan memandang hidup saudara dan hidup saya. Saudara, Petrus adalah tipe sanguin. Tipe sanguin itu adalah seorang yang ngomong dulu lah, pikir belakangan. Ya 11-12 sama saya saudara ya. Nah, kalau kita melihat perjalanan bagaimana Petrus dipanggil pertama kalinya, kita akan menemukan bahwa ketika Yesus berjumpa dengan Petrus di pantai Danau Genesaret. Saat itu saudara, Yesus memanggil Petrus, ikutlah aku. Saudara lihat respon daripada Petrus, dia hatinya terbakar, dia berkobar-kobar tanpa pikir panjang. Alkitab mencatat, dia meninggalkan semua perahunya, alat-alat nelayannya, dan dia pergi untuk apa saudara? Untuk mengikuti Yesus. Dalam perjalanan mengiring Tuhan, kita semua tahu bahwa Petrus itu merupakan seorang yang sangat dominan. Salah satu di antara 12 muridnya yang sangat menonjol. Dia orang yang sangat berapi-api saudara. Dia orang yang sangat bersemangat. Dia seorang yang sangat antusias saudara. Tapi suatu saat saudara, ketika dia melihat Yesus yang dia berpikir akan menjadi raja atas Israel, kemudian ditangkap di Taman Getsemani, kemudian disalibkan tanpa berusaha membebaskan dirinya. Dan pada akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Membuat Petrus dari seorang yang berapi-api, dari seorang yang bersemangat, dari seorang yang antusias saudara, berubah menjadi seorang yang apinya mulai padam. Kenapa saudara? Karena kekecewaan. Kenapa saudara? Karena apa yang dia harapkan tidak terjadi. Hari-hari ini saya melihat banyak orang yang kemudian kehilangan apinya karena kekecewaan. Orang mulai kehilangan api di dalam dirinya karena apa yang diharapkan tidak terjadi seperti apa yang dia pikirkan saudara. Saudara, di tengah-tengah api yang mulai padam saudara, Petrus mulai kehilangan semua semangatnya. Semangat untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudara tentu masih ingat ketika Yesus berjalan di atas air. Petrus adalah satu-satunya murid yang berkata, kalau itu engkau, suruh aku berjalan kepadamu. Dan Petrus juga satu-satunya di antara murid-muridnya yang mengalami mujizat berjalan di atas air. Tetapi ketika kekecewaan menimpa hidupnya dia, apa yang terjadi saudara? Semangatnya itu semuanya mulai pudar. Petrus juga adalah salah seorang yang dengan lantang berkata kepada murid-muridnya, semua orang di sini boleh meninggalkan Tuhan, tetapi sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dia. Saudara, semangat yang berkobar-kobar itu habis lenyap. Karena kenapa? Karena apa yang menjadi harapan tidak sesuai kenyataan. Saudara, kita juga melihat Petrus adalah seorang yang semangat sekali membela Tuhan. Pada waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, dia yang mengeluarkan pedangnya dan memutuskan telinga salah satu imam besar. Saudara, kita lihat dari seorang yang begitu berapi-api, kemudian apinya mulai padam, apinya mulai hilang saudara. Hanya karena kenapa? Hanya karena kekecewaan. So, dari sini kita bisa belajar saudara, dari Petrus, bahwa seorang yang kehilangan apinya akan membuat dia akan mulai kehilangan semangatnya. Dan seseorang yang kehilangan semangatnya akan membuat dia kehilangan seluruh potensi di dalam hidupnya. Itulah yang terjadi dengan Petrus. Saat ini saudara, dimanapun engkau berada, kalau ada di antara engkau yang ketika engkau mendengarkan pesan Tuhan ini, engkau mulai merasa bahwa api di dalam hatimu mulai padam. Let's wake up saudara, bangun. Karena kenapa? Tuhan tidak ingin engkau berlama-lama di dalam hatimu yang mulai padam. Kalau hari ini ada di antara saudara yang mulai kembali lagi kepada kehidupanmu yang lama, sama seperti Petrus kembali menjadi seorang nelayan, hanya karena kekecewaan. Hari ini
Saya mau sampaikan dan ingatkan kepada kita semua. Mari saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, firman ini untuk saudara. Saudara, hari-hari ini kita masih berada di tengah-tengah masa pandemik, saudara. Dan saya melihat banyak daripada sahabat-sahabat saya. Saya melihat banyak dari teman-teman saya. Mereka kemudian mengalami kekecewaan, ada yang mengalami kehilangan, ada yang mengalami kehilangan orang yang dikasihinya, ada yang mengalami kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kehilangan bisnis atau apa yang selama ini mereka miliki, dan kehilangan atau kekecewaan atau hal-hal yang terjadi di dalam masa-masa sulit ini. Saya menemukan banyak sekali membuat orang-orang kemudian memiliki hati yang mulai dingin. Salah satu anak kesan kami, saudara, yang tadi saya sempat sampaikan di depan, dia kemudian menceritakan bagaimana di masa pandemik ini beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba ayah yang dia kasihi, saudara, tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Saudara, dia begitu kaget, dia begitu syok, dia begitu kecewa. Kenapa, saudara? Karena baginya itu bukan hanya sekedar seorang ayah dalam hidupnya, tetapi ayahnya itu juga merupakan seorang yang memberikan semangat, seorang pemimpin rohani baginya, seorang yang selalu memotivasinya untuk terus bersemangat. Tetapi ketika dia menemukan kenyataan bahwa ayah yang dia kasihi, Tuhan panggil pulang, saudara. Api yang tadinya terbakar, hidup yang tadinya bergelora, kehidupan yang bersemangat dan berkobar-kobar, tiba-tiba mulai padam. Hari ini, saudara, mungkin banyak di antara saudara yang juga mengalami hal yang sama. Saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian, dimanapun engkau berada. Saat ini, mungkin engkau memiliki 1000 alasan untuk mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin engkau memiliki 1000 alasan untuk mulai step back, mundur sedikit daripada Tuhan. Tapi saya mau beritahu, Tuhan memiliki 1 juta alasan kenapa dia tetap menunggu engkau, kenapa dia tetap mau mendengarkan suaranya kepada engkau pada saat ini. Oleh karena itu, saudara, kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Sahabat saya yang tadi saya ceritakan, dia kemudian bertemu dengan kami. Kami dari Kesan, Pak Sutri, kami datang ke rumahnya. Kami melakukan ibadah di rumahnya, saudara. Dalam perjumpaan itu, dia kemudian seperti menemukan semangatnya kembali, saudara. Dia menemukan api yang mulai hilang, mulai membakar kembali. Dia kemudian kami ajak ikut di dalam kelompok Kesan. Dan di kelompok Kesan itu, baru minggu lalu dia memberikan kesaksian. Api yang dulunya padam, mulai berangsur-angsur terbakar. Hidupnya yang mulai hilang semangatnya, berangsur-angsur. Dia mulai mendapatkan semangat kembali. Hari ini, saya mau kasih tahu buat saudara sekalian. Jangan izinkan hati yang padam. Jangan izinkan roh yang mulai dingin. Itu berlama-lama di dalam hidup kita. Saya mau ajak saudara membaca sebuah kisah. Lanjutan daripada kisah Petrus ini. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-21. Saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ini agak sedikit panjang, tapi saya berharap saudara mengikutinya. Karena ini merupakan bagian yang penting, saudara. Ya, judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu, saudara perhatikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Luar biasa ya. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan.
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada apa saudara? Ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kemudian Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Bahkan yang berada di dalam tempat yang paling dalam sekalipun saudara. Hari ini Yesus tahu, mungkin engkau merasa lelah, mungkin engkau merasa kecewa, mungkin engkau merasa kehilangan, mungkin engkau merasa mulai tidak bersemangat di dalam hidupmu. Saat ini saudara, sama seperti Yesus menjumpai Petrus di tepi pantai, sama seperti ketika Yesus menjumpai Petrus pertama kalinya. Saya mau beritahu, Yesus juga ingin bertemu dengan saudara. Yesus ingin engkau menemui dia seperti layaknya pertama kali engkau bertemu dengan dia. Coba saudara ingat bagaimana perjumpaan engkau yang pertama kali dengan Tuhan membuat hatimu terbakar kembali saudara. Saudara, Yesus bertemu dengan Petrus ya pertama kali. Di saat semua orang memandang dia rendah. Di saat dia merasa adalah seorang pribadi yang gagal. Karena kenapa? Karena di pertemuan yang pertama di pantai Danau Genesaret, Petrus tidak menemukan apa-apa saudara. Nah, dalam situasi yang sama, Yesus kembali menampakkan diri, menunjukkan dia bahwa dia adalah pribadi yang mengasihi Petrus. Demikian halnya dengan saudara pada saat ini. Hari ini saudara, Tuhan sedang berada di depan saudara. Maukah saudara membuka hatimu? Izinkan dia mulai membakar engkau kembali. Izinkan dia mulai melawat hatimu. Kalau hari ini engkau mulai merasa kehilangan api itu, izinkan Tuhan membuat hatimu kembali berkobar dan bernyala-nyala. Saudara, kita juga melihat di perjumpaan kali yang kedua itu, Yesus mengajak Petrus di mana di depan sudah ada apa saudara? Roti dan ikan. Yesus hanya hendak memberitahu kepada Petrus, aku tahu kelelahanmu, aku tahu apa yang hari ini engkau rasakan. Mungkin hari ini saudara lelah. Mungkin hari ini saudara sepertinya kehilangan pengharapan. Datanglah kepada Yesus saudara. Dia akan mengubah hati yang dingin itu menjadi hati yang kembali berkobar-kobar. Hari ini saya tahu Tuhan sedang berurusan pribadi dengan saudara. Saudara, dimanapun engkau berada saat ini, coba kita ambil waktu sejenak. Renungkan kembali. Kalau hari ini kita mulai jauh daripada Tuhan. Dan hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Bukan kebetulan Tuhan hendak memanggil engkau kembali. Tuhan hendak membakar engkau kembali dengan api yang pertama kali engkau rasakan saudara. Dan kalau hari ini kalau engkau mengingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau saudara mau menangis, gak apa-apa saudara. Saudara boleh mencurahkan isi hati saudara di depan Tuhan. Kalau saudara ingin berteriak, berseru kepada Tuhan, it's okay saudara. Ini kesempatan buat saudara untuk mencurahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Saudara, saya loncat ke ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, hari ini pertanyaan yang sama seperti Tuhan katakan, Tuhan tanyakan kepada Petrus. Tuhan kembali tanyakan kepada saudara, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Apakah kekecewaan cukup membuat engkau meninggalkan kasihmu yang lama? Apakah harapan yang tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi membuat engkau terpisah dari kasihnya? Mari saudara. Ketika Yesus memberikan pertanyaan itu kepada Petrus, Yesus hanya ingin mengingatkan dia kembali
betapa Allah begitu mengasihi Petrus. Dan yang kedua, Tuhan ingin mengingatkan ada suatu panggilan yang besar yang Tuhan ingin Petrus selesaikan di dalam hidupnya, saudara. Saudara, kita melihat perjumpaan yang kedua ini membuat Petrus kembali terbakar, membuat Petrus kembali bernyala-nyala, saudara. Alkitab mencatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, Petrus pun berkhotbah, saudara. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Itu akibat dari perjumpaannya dengan Tuhan. Akibat dari intervensi Roh Kudus yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam diri Petrus. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-15. Alkitab berkata bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang terkena bayangan Petrus, orang-orang itu pun sembuh, saudara. Saudara lihat api yang terbakar di dalam diri Petrus, kemudian mulai menyambar kepada banyak orang. Api yang tadinya padam dan berkobar sebagai akibat perjumpaannya dengan Tuhan, membuat orang-orang yang ada di sekitarnya merasakan api itu. Saudara, beberapa waktu lalu Kak Teni Landena, Pastor Teni Landena memberikan satu ilustrasi yang sangat baik. Ketika engkau melihat api unggun, engkau berada di api unggun, dari jauh engkau akan mulai merasakan kehangatannya. Tapi ketika engkau mendekat, engkau mulai merasakan panasnya api itu. Tapi saudara perhatikan, ketika engkau datang ke api itu dan saudara mendekatkan tangan saudara ke api itu, yang terjadi apa? Engkau pun akan ikut terbakar, saudara. Itu yang terjadi dengan Petrus, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, tidak ada alternatif lain selain daripada Roh Kudus yang tersedia bagi seluruh pemimpin, seluruh anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki hati yang berkobar-kobar dan cinta kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Itulah yang akan membuat saudara menjadi impact yang besar dimanapun engkau berada, saudara. Nah, saudara, masalahnya adalah seperti yang saya sampaikan di depan tadi, saat itu Petrus hanya melayani orang-orang Yahudi aja. Petrus hanya melayani orang-orang yang dia tahu ada di depan dia. Karena pada saat itu orang Samaria aja, saudara, itu dianggap orang yang asing, orang yang nggak bisa bergaul dengan orang Yahudi, apalagi orang-orang di luar itu, saudara. Nah, ayat yang tadi kita baca, saudara, yang menunjukkan perjumpaan Petrus dengan Tuhan melalui penglihatan atau divine vision, kemudian menunjukkan kepada Petrus bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Dan ketika itu terjadi, saya akan bacakan kepada saudara ayat kelanjutan daripada Kisah Rasul 10 yang tadi, di ayatnya yang ke-34 sampai ke-36. Firman Tuhan berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kejadian itu, Petrus kemudian mulai memberitakan Injil bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Divine vision itu mengubah kehidupan Petrus, saudara. Yang tadinya dia hanya mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi, dia kemudian mengabarkan Injil kepada orang-orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa, saudara. Saudara, kalau kita melihat daripada kisah atau histori daripada Petrus, dia kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara apa, saudara? Dengan cara disalib, mati disalib. Tapi karena dia merasa dia tidak layak mati seperti Yesus, dia meminta pada Kaisar Nero untuk disalib dengan cara terbalik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua, kekristenan tanpa gairah tidak akan bisa memadamkan api neraka. Kekristenan tanpa gairah tidak akan mampu untuk menarik banyak orang yang hari ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kekristenan yang biasa-biasa aja tidak menarik bagi orang-orang di luar sana yang hari ini mereka lebih tertarik datang kepada dunia, saudara. Buat kita seorang pemimpin yang tanpa gairah
tidak akan pernah bisa membuat orang lain terbakar, saudara. Itulah kenapa dalam bulan ini kita berbicara mengenai burning heart, di mana Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berkobar-kobar, saudara. Saudara, kalau kita baca di dalam Kisah 1 Raja-Raja, ketika orang Israel ya mulai menyembah berhala, ketika orang Israel mulai kehilangan gairah kepada Tuhan, mereka mulai menyembah berhala. Alkitab berkata, saudara, Elia kemudian menantang nabi-nabi Baal itu. Dan kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-39, dikatakan Elia berdoa supaya api turun dan api itu pun turun. Kemudian orang-orang yang murtad itu, orang-orang Israel yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, saudara perhatikan, berseru, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Tuhan. Kalau hari ini engkau mulai kehilangan api, saudara, mari kita berdoa supaya api Tuhan turun dan melanda hidup saudara. Kalau hari ini kita mulai kehilangan gairah, mari kita berdoa sama seperti Elia berdoa, minta api turun. Dan ketika api itu turun, Alkitab berkata, dia membalikan hati semua orang Israel datang kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini saya melihat sedang terjadi perlombaan tarik-tarikan antara kejahatan dengan kebenaran, antara kekudusan dengan kenajisan, antara kesungguh-sungguhan dengan kesuaman. Dan saya mau kasih tahu, siapapun saudara yang membuat pesannya menjadi nyata seperti api yang berkobar menyala-nyala, kitalah yang akan menang, saudara. Orang itu yang akan menang. So, hari ini saya mau mengajak kita semua, dimanapun engkau berada, marilah saudara, kita menjadi sama seperti semak yang terbakar. Yang ketika orang berjumpa dengan kita, mereka mulai mendapatkan api itu. Mereka mulai menjadi orang yang ikut terbakar. Saya akan tutup dengan satu statement saya, saudara. Jika engkau terbakar, maka orang-orang lain akan datang hanya untuk melihat api yang besar yang ada di dalam hidupmu. Hari ini kalau engkau sebagai pemimpin, engkau sebagai leaders, dimanapun engkau berada, saya mau kasih tahu, orang-orang akan datang dan mendengarkan engkau ketika mereka bisa merasakan adanya kehangatan api Allah, adanya kehangatan api Tuhan yang mengalir dari dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi aku berdoa saat ini Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, biar firman ini kembali membakar kami, kembali membuat hati kami bergelora, kembali membuat hati kami terbakar dan bernyala-nyala Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar terjadi kebangunan rohani di tempat ini. Dimanapun umat Tuhan berada, mari saudara letakkan tangan kananmu di dadamu. Aku berdoa kepada setiap umat Tuhan yang saat ini meletakkan tangan kanannya di dada mereka. Roh Allah kemudian membakar mereka sama seperti api Tuhan turun dari langit dan membakar korban persembahan ketika Elia berdoa untuk itu. Aku berdoa Tuhan, Engkau melihat inilah korban-korban persembahan. Api Tuhan turun membakar hidupmu, membakar engkau. Dan biarlah engkau boleh menjadi sama seperti semak belukar yang ketika orang bertemu dengan engkau, dia akan terbakar kembali. Biarlah engkau boleh menjadi sama seperti Yesus yang ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, dia kembali menemukan tujuan hidupnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih, kuasa, api Roh Kudus turun dan membakar engkau mulai dari saat ini sampai seterusnya. Di dalam nama Yesus yang sudah terima api Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti ibadah online MDC Jakarta sampai selesai. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar memberi tuntunan dan pengertian sehingga kita terus berkobar untuk melayani Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, sumber segala berkat. Baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun persembahan misi. Melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar saudara. Namun, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan, untuk jemaat, untuk negara,
dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, buat segala berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami, bagi keluarga kami, dari hari lepas hari. Dalam segala usaha kami, dalam segala pekerjaan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Dan terimalah Tuhan, persembahan umum kami, persembahan perpuluhan, maupun persembahan khusus, bahkan misi yang kami akan berikan bagi-Mu. Kiranya persembahan kami berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan kiranya kasih dan anugerah-Mu menyertai kami dalam hari-hari mendatang, dalam segala bentuk aktivitas pekerjaan kami, usaha kami, atau apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesesakan, yang sedang mengalami kesakitan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan memberikan jalan keluar buat setiap jemaat Tuhan untuk hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur buat bangsa dan negara ini, buat Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Biar mereka boleh bekerja bersama untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik di saat-saat seperti sekarang ini. Dan kami percaya bangsa ini semakin hari semakin maju. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan buat segala apa yang telah Tuhan siapkan buat kami. Segala berkat-berkat Tuhan di masa-masa satu pekan yang akan datang. Kami percaya kami akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu, baiklah jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami, memberkati setiap saudara, menyertai setiap saudara, bahkan memulihkan apa yang saudara sedang alami. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan kami akan terima dalam berkat-berkat Tuhan. Berkat cinta kasih Tuhan dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin.